Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita sudah memasuki pembahasan naibul fa'il. Kemarin kita sudah mengenal apa itu fa'il, baik dari definisi, contoh-contohnya, pembagiannya. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai naibul fa'il. Bagi teman-teman, monggo dipersiapkan dulu kopinya biar lebih santai, lebih enak menyimaknya. Jangan lupa teman-teman sekalian bawa buku biar sekalian ditulis ya. Jadi langsung saja next ya. Teman-teman slow aja, nyantai untuk belajar nahwu ini. Kita sudah memasuki naibul fa'il, langsung saja apa sih yang dinamakan naibul fa'il? Jadi naibul fa'il yaitu huwa ismun ya. Ismun ya. Jadi naibul fa'il itu berupa kalimat isim ya'ti ba'da fi'lin mabni lil majhul. Yang mana datang setelah fi'il mabni majhul. Yahullu mahalal fa'ili, yang menempati kedudukannya fa'il ba'da hadfihi, setelah fa'il itu dibuang. Nah, langsung coba kita lihat contohnya, yaitu duriba Zaidun. Nah, Zaidun di sini merupakan atau kita sebut yaitu naibul fa'il. Ya, yang mana naibul fa'il jatuh setelah kalimat fi'il yang kita sebut itu dinamakan fi'il mabni majhul. Nah, kayak gitu. Jadi kalimat isim. Nah, di sini naibul fa'il itu jatuh setelah kalimat fi'il mabni majhul. Nah, naibul fa'il gampangnya berarti kan kalimat isim itu yang datang jatuh setelah fi'il mabni majhul, yang mana naibul fa'il itu menempati kedudukannya fa'il. Next ya. Al fi'lu nau'ani. Fi'il mabni majhul gampangnya itu terbagi menjadi berapa? Dua bagian atau dua macam. Yaitu mabni lil ma'lum, yang kedua mabni lil majhul. Ya, fi'il ntar ada kalanya mabni maklum dan mabni majhul. Apa yang dinamakan mabni maklum? Huwa alladhi yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Ya, yang mana fi'il itu menyebutkan fa'ilnya. Ya, langsung contoh. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Kataba di sini berupa fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya berupa Muhammad. Kataba wis nyatet sapa Muhammad ad-darsa ing pelajaran. Ya, ininya sebagai maf'ul bih. Nah, ini dinamakan kataba, dinamakan fi'il mabni ma'lum. Kenapa? Karena dia menyebutkan fa'ilnya berupa lafad Muhammad. Ya, menyebutkan juga maf'ul bihnya. Nah, makanya kataba di sini disebut yaitu fi'il mabni ma'lum. Ya. Oke, yang kedua yaitu mabni majhul. Nih, yaitu apa? Wa huwa alladzi la yuzkaru ma'hu fa'iluhu. Fa'ilnya itu dia tidak disebutkan. Wa yu'ta bi syai'in yanubu anhu, dan didatangkan sesuatu yang mengganti fa'il itu. Kalau misal tadi fi'il mabni maklum itu fa'ilnya disebutkan, nah kalau misal fi'il mabni majhul fa'ilnya dia tidak sebutkan, akan tetapi ada lafadz lain yang menggantikan kedudukan fa'ilnya. Contohnya kutibat darsu. Nah, pelajaran itu ditulis.
Kutiba ditulis ovo ad-darsu pelajaran. Nah, kutiba di sini kita sebut fi'il mabni majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya dia tidak disebutkan. Ya. Nah, di sini naibul fa'il menempati kedudukannya fa'il, yaitu wajib dibaca rofa. Kutiba ditulis ovo ad-darsu pelajaran. Oke, ya. Insya Allah lah teman-teman paham ya. Next. Nah, indal bina lil majhul tahdusu salah satu asya. Nah, ketika bina itu dimajhulkan, ketika fiilnya itu dimajhulkan, gampangnya, itu ntar akan terjadi 3 hal. Yang pertama apa? Hadful fa'il. Fa'ilnya itu harus dibuang. Contoh tadi itu kan apa? Kataba Muhammadun ad-darsa. Yang pertama fa'ilnya dibuang. Kataba yang Muhammadnya ntar dibuang. Hadful fa'il. Yang kedua yaitu taghyiru suratil fi'li. Berubahnya bentuk fi'il. Yang tadinya kataba menjadi kutiba. Oke. Yang ketiga yaitu al-ityanu bisyai'in yanubu 'anil fa'il, yaitu mendatangkan sesuatu yang menggantikan kedudukannya sebagai fa'il, yaitu ad-darsa. Ad-darsa tadi letaknya di urutan ketiga. Nah, kita geser, yaitu ditempatkan di letaknya fa'il. Kutiba ad-darsu. Nah, kayak gitu. Jadi perubahan ketika dimajhulkan itu ada 3. Yang pertama yaitu membuang fa'il. Yang kedua merubah bentuk fi'ilnya yang tadinya kataba menjadi kutiba. Yang ketiga yaitu mendatangkan sesuatu yang mengganti dari fa'ilnya. Yaitu yang tadinya maf'ul bih digeser menjadi kedudukannya sebagai naibul fa'il. Yaitu naibul fa'il secara arti yaitu mengganti kedudukannya fa'il. Next ya, jadi binaul madhi lil majhul. Jadi fi'ilnya jadi fi'il itu kan kita ketahui ada 3. Yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, akan tetapi nggak semua fi'il itu bisa dimabni majhulkan. Akan tetapi hanya 2 saja yang bisa dimajhulkan, yaitu apa? Berupa fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Nah, contoh yang fi'il madhi lil majhul. Nah, jadi ini syarat ketentuan ya. Fi'il madhi itu dimajhulkan. Langsung kita kasih contoh, yaitu yuksaru ma qabla akhirihi wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu. Ini kata ba'sara ta'allama istakhraja, semuanya ini berupa fi'il madhi, baik itu fi'il madhi mujarrad. Ini yang sulasi mujarrad, rubai mujarrad, ini fi'il sulasi mazid khumasi, fi'il sulasi mazid sulasi. Nah, ini semuanya fi'il madhi. Nah, ketika mau dimajhulkan yaitu yuksaru ma qabla akhirihi. Nah, sebelum akhir yaitu berupa lafad ta, ya, huruf ta, yaitu dibaca kasroh yuksaru ma qabla akhirihi. Dibaca kasroh ti, berarti kan wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu. Yaitu dibaca dhamma ya, setiap yang berharokat sebelum akhir. Tar. Nah, jadi kutiba ya, dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhir ya. Jadi untuk fi'il madhi itu dibaca dhammah huruf awalnya
dan dibaca kasroh huruf qabla akhir dumma awaluhu wa kutsira ma qabla akhir. Nah, ya. Kutiba yang asalnya kataba menjadi kutiba. Ba'saro menjadi bu'sira dumma awaluhu wa kutsira ma qabla akhir. Ta'allama, nah ini menjadi tu'allima. Istakhraja menjadi ustukhrija. Nah, yang dibaca yang mengikuti wazan tafa'ala yaitu ain fiilnya, yaitu di sini sama dibaca kasroh sebelum akhir dan huruf ain lam fiil alama ya. Ntar huruf keduanya dibaca dhammah, tu'allima. Istakhraja ustukhrija. Ustukhrija huruf ketiganya baca dhammah. Kalau wazan tafa'ala ta'allama huruf kedua dibaca dhammah, kalau istakhraja huruf ketiga dibaca dhammah. Ustukhrija. Nah, ini bina ajwaf ya. Qal ketika dimajhulkan menjadi kila, ba'a menjadi bi'a, soma menjadi sima. Ini untuk fi'il madi fi'il madi bina majhul ya, mabni majhul. Ya, ntar dumma awalhu wa kusira ma qabla akhir. Nah, terus yang ini bin ajwaf bisa kila, bisa kula, bi'a bo'a, sima suma. Teman-teman bisa ngeliat di kaidah nomor 1 ilmu shorof ya. Terus yang fil mudhari yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Jadi dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah qabla akhirih sebelum akhirnya. Contohnya apa? Yaktubu. Nah, kataba yaktubu. Nah, dimajhulkan menjadi yaitu dhamma awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhirnya yaitu menjadi yuktabu. Ba'saro yuba'siru menjadi yuba'saru. Ta'allama yata'allamu menjadi yuta'allamu. Qabala yuqabilu menjadi yuqabalu. Nah, contoh di sini yaitu sama yang bina ajwaf juga ya. Yaqulu menjadi yuqalu, yabi'u menjadi yuba'u, yasta'inu menjadi yusta'anu. Next. Yanubu anil fa'il ba'da hadfihi. Jadi pengganti fa'il setelah fa'il itu dibuang. Ada apa saja? Ntar ada maf'ul bih yang pertama yang mengganti kedudukannya fa'il ya. Tadi yang kita sebut menjadi naibul fa'il itu ada berapa? Ada 4. Ntar yang pertama maf'ul bih, yang kedua majrur biharfi jar, yang ketiga dhorof, yang keempat yaitu berupa masdar. Contoh, nah, daraba Zaidun Muhammadan. Nah, yang menempati kedudukannya fa'il yaitu yang pertama berupa maf'ul bih. Contohnya nih, Muhammadan. Daraba Zaidun Muhammadan, Zaid memukul Muhammad. Nah, yang menempati ketika si fa'il dibuang itu yang pertama maf'ul bih. Nah, itu dimabjulkan ya, dimajhulkan. Jadi yang mukul itu nggak disebutkan, tidak tahu. Duriba Muhammad. Muhammad itu dipukul. Doroba Muhammadun Fatimah. Muhammad memukul Fatimah. Nah, dimajhulkan, dihilangkan ya subjeknya. Duribat Fatimatun. Fatimah dipukul. Doroba Muhammadun ar-rajulain. Muhammad memukul 2 orang laki-laki. Duriba dipukul. Sopo ar-rajulaini 2 orang laki-laki. Doroba Muhammadun akhaka. Muhammad memukul saudaranya, saudara kamu. Nah, saudara kamu dipukul. Oke. Ini yang
menempati fa'il ya, yaitu berupa maf'ul bih. Ntar hukumnya yaitu sama. Ya. Sama kayak fa'il, yaitu harus dibaca rofa. Jadi ntar ketika yang menggantikannya itu dia mudzakkar, maka fi'il mabni majhulnya harus mudzakkar. Kayak gini kan, duriba Muhammad, Muhammad mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus mudzakkar. Ketika ininya juga naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun harus muannas, yaitu dikasih alamat muannas, duribat Fatimatun. Oke, yang kedua yaitu majrur bi harfi jar, nadhara al-amiru fil amr. Raja melihat yaitu sesuatu. Makanya di sini nudhira fil amr, yaitu sesuatu itu dilihat. Kemudian ad-dharaf, shoma Muhammadun yauman tawil. Muhammad puasa 1 hari penuh. Nah, di sini fa'ilnya dihilangkan, sima yauman tawil, yaitu 1 hari penuh yaitu dipuasai. Yang keempat yaitu masdar, sara Muhammadun sayran tawilan, sira sayrun tawil. Muhammad bepergian dengan pembergian yang jauh, ya. Sira sayrun tawil, yaitu Muhammadnya dihilangkan, sira dijalani, maksudnya di jalan-jalan gitu dengan perjalanan yang panjang. Nah, mungkin itu sedikit ya mengenai naibul fa'il. Jadi contoh-contohnya. Mungkin gampangnya untuk naibul fa'il itu dia berupa kalimat isim yang dibaca rofa ya, yang menempati tempatnya fa'il ya. Semuanya itu dia naibul fa'il itu sama hukumnya seperti fa'il di dalam i'rabnya, di dalam mahalnya juga gitu loh. Nah, akan tetapi dia harus didahului dengan fi'il mabni majhul, baik itu berupa fi'il madi ataupun mudhari'. Nah, ketentuan tadi untuk membuat fi'il mabni majhul ketika fi'il madi, dumma awaluhu, awalnya dibaca dhammah dan sebelum akhir dibaca kasroh. Nah, ketika itu yang fi'il sulasi sama fi'il rubai. Yang khumasinya yaitu dumma awaluhu, yaitu ta'allama menjadi yaitu tu'allima ya, huruf keduanya dibaca dhamma juga. Istakhraja menjadi ustukhrija, huruf ketiganya dibaca dhamma. Nah, ketika fi'il mudhari yaitu kataba yaktubu menjadi yuktabu, dan seterusnya. Bisa teman-teman dilihat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.